يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Nah, ini adalah nas yang jelas bahwa akal tidak berubah dengan kematian. Akal tidak berubah dengan kematian. Jadi orang mati itu bukan orang hilang akal kada. Orang mati hilang akal kada. Orang mati tetap akalnya seperti di alam dunia ini. Akal tidak berubah dengan kematian. Hanya saja badan dan anggota-anggota badan berubah. Nah, kalau mata kada berfungsi lagi, tangan kada berfungsi lagi, bibir kada berfungsi, semuaan anggota tubuh itu kada berfungsi lagi. Tapi kalau akal kada mati. Nah, akal kada berubah dengan kematian itu. Maka orang yang meninggal dunia itu berakal. Orang yang meninggal dunia itu berakal, memperdapati lagi mengetahui dengan kepedihan-kepedihan dan kelezatan-kelezatan sebagaimana dahulunya. Jadi akal kita merasakan sesuatu waktu hidup dalam dunia ini, walaupun kita sudah mati, akal tetap bisa merasakan itu. Tidak berubah sedikit pun dari akalnya. Dan tidaklah akal yang memperdapati itu anggota badan ini, tetapi ia sesuatu yang batin yang tidak ada baginya panjang maupun lebar, bahkan yang tidak terbagi-bagi pada dirinya sendiri. Akal itu ya, kayak apa ngaran akal itu? Akal itu kadang-kala diukur berapa panjangnya, akal itu berapa lebarnya, akal kadang-kala dibagi-bagi. Macam misalnya tangan kau diputong-putong. Nah, kalau akal kada kawa. Dialah yang memperdapati segala sesuatu. Dan jikalau bertebaran anggota-anggota badan manusia semuanya dan tidak tersisa selain bagian yang memperdapati yang tidak dapat terbagi, niscaya manusia yang berakal dengan kesempurnaannya itu berdiri serta kekal. Walaupun manusia dicancang ramuk awaknya, dihambur ke situ kamari bagian tubuhnya, akal tetap utuh. Akal kada terganggu dengan demikian. Dan ia si akal begitu pula setelah mati dengan kematian. Sesungguhnya bagian itu tidak ditempati oleh kematian. Akal tidak ditempati oleh kematian dan tidak datang kepadanya oleh tiada. Nah, akal itu begitu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dia akan ada selamanya. Sesudah diadakan oleh Allah, akal itu dikekalkan oleh Allah. Muhammad Ibnul Munkadir berkata, telah sampai kepadaku bahwa orang kafir dikuasakan atasnya dalam kuburnya binatang yang buta lagi tuli. Di tangannya ada cemati dari besi, pada kepalanya seperti bulu leher unta yang memukulinya dengannya sampai hari kiamat. Binatang itu tidak melihatnya, maka menjaganya. Binatangnya buta, hantam tarusnya. Dan binatang itu tidak mendengar suaranya, maka ia menyayanginya. Tolong, ini kada mendengar, binatangnya buta tuli. Tugasnya hanya untuk mengazab ini orang kafir. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila mayit diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengepungnya. Kalau mendatanginya dari arah kepalanya, binatang, azab hendak mendatangi si mayit dari arah kepalanya, maka datanglah bacaan Al-Quran menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah kedua kakinya, maka datanglah berdirinya untuk mengerjakan salat. Datanglah salatnya menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah tangannya, maka kedua tangannya itu berkata, demi Allah, sungguh ia membuka aku untuk sedekah dan berdoa, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Dan kalau mendatanginya binatang itu dari arah mulutnya, maka datanglah zikirnya dan puasanya.
Dan begitu pula salat dan sabar berdiri di suatu arah. Lalu berkata, adapun sesungguhnya aku jikalau melihat kerusakan, niscaya aku pemiliknya. Nah, ujar si amal-amal saleh ini, apapun yang datang mengganggu kepada ini mayit, aku akan menjaganya dari segala arah, segala penjuru. Sufyan Ats-Tsauri berkata, membela daripadanya amal-amalnya yang saleh sebagaimana seseorang membela daripada saudaranya, istrinya dan anaknya. Kayak apa kita membela kawan kita, membela anak kita. Kalau ada orang menyerang dari belakangnya, kita halangi. Datang dari muka, kita jaga. Kemudian dikatakan kepadanya pada waktu itu, mudah-mudahan Allah memberkatimu dalam tempat tidurmu. Maka sebaik-baik kekasih adalah kekasih-kekasihmu, dan sebaik-baik sahabat adalah sahabat-sahabatmu, yaitu amal-amal saleh tadi. Amal saleh itulah sebaik-baik sahabat kita. Amal saleh itulah sebaik-baik kekasih kita. Karena hanya itulah yang bisa menjaga kita sampai kita ke alam kubur, sampai masuk menjaga dari segala macam gangguan.